Tutor lovers, listrik adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kamu pun pasti juga berpikir demikian kan? Listrik merupakan salah satu penemuan yang luar biasa dan berdampak besar bagi manusia. Setelah penemuan besar ini, kehidupan manusia seperti tak bisa lepas dari kehadiran listrik. Bahkan, sulit rasanya membayangkan kehidupan tanpa kehadiran listrik. Jadi, Tutor lovers bisa berterima kasih pada Michael Faraday yang dijuluki Bapak Penemu Listrik ya. Ketika beraktivitas, kamu bisa melihat bagaimana kegiatan sehari-hari kita begitu mengandalkan keberadaan listrik. Ya kan? Karena pekerjaan rumah hampir semuanya membutuhkan listrik. Banyak hal yang akan terganggu jika tidak ada bantuan dari energi listrik Tutor lovers. Di sisi lain, listrik sudah menjadi kebutuhan primer di era modern ini. Betul nggak nih Tutor lovers? Oh iya, pernah kepikiran nggak Tutor lovers? Gimana listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita? Nah, bagaimana ya proses pendistribusian dari pembangkit listrik itu bisa diterima oleh banyak orang? Kepo nggak nih kamu? Ya udah yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Tutor lovers. Listrik memiliki manfaat yang begitu luas. Salah satu sumber energi ini bahkan bisa dikatakan menjadi penopang dalam kegiatan sehari-hari kita. Hampir setiap waktu kita bisa merasakan manfaat listrik Tutor lovers. Sadar atau tidak, energi listrik sudah banyak berkontribusi dalam setiap aktivitas. Tutor lovers pasti sudah tahu dong manfaat dari listrik. Contohnya yakni listrik sebagai penerangan, listrik sebagai sumber energi, listrik sebagai penghasil gerak, dan banyak lagi manfaat lainnya. Nah, sebelum sampai di rumah-rumah, secara garis besar alur distribusi listrik akan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu ya Tutor lovers, seperti tahap pembangkit, transmisi, distribusi, hingga ke konsumen yakni rumah maupun pabrik. Tutor lovers, sebelumnya listrik itu dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik, di mana di sana terjadi proses mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Energi potensial itu sumbernya bisa dari air, batu bara, gas, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis pembangkit yang ada di Indonesia. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga gas. Nah, energi yang dihasilkan oleh pembangkit berupa daya listrik. Biasanya tegangan yang dihasilkan sebesar 6 sampai 24 kV. Setelah itu, tegangannya dinaikkan ke level tegangan tinggi sebelum disalurkan agar efektif. Penaikan tegangan menjadi 70 kV, 150 kV, 275 kV, dan 500 kV ini terjadi di trafo step up. Kemudian, setelah dari pembangkit dilanjutkan ke jaringan transmisi. Dari gardu pembangkit, tegangan yang sudah dinaikkan sebelumnya pada pembangkit listrik dialirkan ke jaringan transmisi. Alasannya menaikkan tegangan di jaringan transmisi adalah untuk menurunkan arus. Tujuan utamanya yakni untuk meminimalisir rugi-rugi daya selama perjalanan dan juga memperkecil luas penantang kabel sehingga lebih ekonomis. Seperti halnya ketika listrik telah melalui perjalanan jauh, listrik tersebut diturunkan menjadi 150 kV jika awal tegangannya 500 kV. Tegangan 150 kV inilah yang nantinya masuk ke pelanggan industri besar. Selain langsung disalurkan ke industri besar, tegangan ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 20 kV. Pasti, Tutor lovers sudah tidak asing kan ya dengan saluran jaringan transmisi yang memiliki bentuk seperti tower-tower telepon seluler yang dihubungkan oleh kabel-kabel tegangan tinggi yang biasa kita lihat di pegunungan dan hutan. Sementara, gardu induk merupakan titik simpul dari saluran transmisi
di mana di gardu induk inilah tegangan dari 150 kV diturunkan lagi menjadi tegangan 20 kV untuk disalurkan. Usai dari jaringan transmisi, maka akan dilanjutkan ke jaringan distribusi. Tegangan 20 kV ini bisa langsung dipakai oleh industri skala menengah atau pelaku usaha bisnis yang biasa disebut pelanggan atau tegangan menengah. Perlu diketahui tutor lovers, saluran tegangan menengah 20 kV yang merupakan pemasok listrik untuk suatu daerah biasanya kita jumpai di pinggir jalan seperti tiang jemuran. Jadi, dari gardu induk itu, terdapat beberapa saluran 20 kV untuk memasok daerah-daerah di sekitar gardu induk. Kemudian, daya listrik dengan besar 20 kV ini dialirkan ke trafo distribusi atau step down untuk diturunkan lagi menjadi 380 volt atau 220 volt. Tegangan 220 volt inilah yang akan masuk ke rumah kita dan kita pakai untuk menyalakan alat-alat listrik yang ada di rumah. Trafo-trafo distribusi biasanya terdapat pada tiang-tiang listrik dan untuk satu trafo distribusi dapat menyuplai ke beberapa rumah tergantung dari kapasitas trafo distribusi tersebut. Jadi, sekarang sudah tahu dan ingatkan ya gimana listrik bisa sampai ke rumah kamu tutor lovers. Ternyata prosesnya cukup panjang ya. Jadi, kalian juga harus hemat listrik selalu ya tutor lovers, biar bisa digunakan sama anak cucu kita nanti. Gitu. Hehe. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.